sebelumnya belum pernah syuting fighting. Tapi overall sangat seru, dan aku nervous banget sih karena aku belum sempat melihat hasilnya seperti apa. Yes, ini setelah penantian 2 tahun akhirnya bisa tayang juga, suatu kebahagiaan, kebanggaan tersendiri. Tapi juga kita jujur aja nervous banget dari tadi, nggak bisa tenang karena sebenarnya kita belum nonton sama sekali, belum nonton. Jadi berharap yang terbaik pastinya. Dan ini action yang pertama juga untuk saya, buat Yasmin juga ya. Yes, betul. Action pertama juga, jadi nervousnya double lah ya. Workshop kita, apa yang kita lalui kemarin bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, tentu saja berat. Ya semoga bisa memuaskan semuanya. Iya benar. Setelah udah yang kita laluin dengan proses yang panjang, rumit dan berat juga, ya kita cuma deg-degan sih untuk lihat hasilnya gimana, gak sabar. Ya semoga bisa enjoy nonton. Buat Kak Omar sama Kak Yasmin, ini kan action pertama gitu, dapat pelajaran apa aja sih gitu kan selama di lokasi syuting, terus nagih gak? Kalau untuk aku sih pelajaran utama adalah mungkin ternyata stamina aku wasn't as good as I thought ya. Aku harus lebih rajin olahraga lagi. Dan tadi apa yang kedua? Nagih nggak? Oh, nagih. Kalau untuk aku nagih sih. I'm curious to see apa lagi yang aku bisa lakuin. Tapi kenapa sih alasannya mungkin mengambil peran di film ini? Karena itu tantangan buat aku. Kalau Kak Omar sendiri gimana? Ya pasti nggak gampang, pasti nggak mudah. Terus juga percaya sama apa yang bisa diambil, mungkin lebih ke percaya sama proses. Terus juga sabar. Terus kalau pengalaman apa aja pasti kita latihan bela diri. Terus untuk aku karena megang panahan jadi harus belajar manah dan lain-lain sih tadi. Omar berapa lama sih belajarnya? Belajar manah kurang lebih bareng sama workshop juga kok sekitar sebulan kurang lebih ya. Apa sih Mar yang dirasakan ketika belajar mana? Pengalaman baru, mungkin aku kalau nggak gara-gara tantangan di sini mungkin nggak akan belajar manah juga. Dan kemarin ya banyak sih pengalaman manah tuh juga penuh dengan kesabaran. Ternyata juga nggak semudah yang terlihat sangat simpel tapi ternyata nggak gampang ya. Terus juga sampai memar-memar dan lain-lain. Tapi happy sih jalan ini, enjoy. Omar kenapa sih Mar? Bikin memar tuh ketika melakukan apa? Ada beberapa adegan tadi memang mana kenapa mau ya pasti karena tantangan hal baru tadi, karena dipaksa untuk mempelajari hal baru. Itu juga nge-push kita kan nggak tahu limit kita sampai di mana, dan ternyata kalau kita semakin dapat tantangan yang menantang ya pastinya kita belajar. Dan Yasmin, mungkin ini kan film udah 2 tahun sebelumnya ya syuting gitu. Kamu sendiri kan saat itu sedang ada di project film stripping juga. Ngatur waktunya seperti apa sih? Aku udah selesai film baru aku lanjut ke project selanjutnya. Kalau Omar sendiri nih buat yang tadi manah gitu kan, ngerasain gimana saat nyobain olahraga panah gitu? berat sih, ternyata nggak sesimpel seperti yang aku bilang tadi, nggak sesimpel yang dilihat gitu. Terlihatnya sangat simpel tapi ternyata penuh dengan kesabaran, penuh pakai tenaga juga, ibaratnya berat gitu loh. Terus juga ternyata banyak sekali kode etik dalam memanah gitu, kayak misalnya pada saat kita bawa juga ternyata nggak boleh diarahkan, dan itu juga untuk faktor keamanan juga kita, sedangkan shot-shotnya kan butuh yang di depan kamera, harus langsung ke arah orangnya dan lain-lain. Nah itu harus lebih berhati-hati lagi sih. Pengalaman menarik apa sih Yasmin yang diambil dari misalkan pas lagi syuting gitu? Pengalaman menarik apa? Kan ini action nih kan, kamu sendiri harus belajar bela diri mungkin. Iya itu sih tadi workshop itu. Ya pokoknya overall it's a new experience for me. Berapa lama ya belajar bela diri? Kan tadi masih ingat sih rasanya gimana fighting sama Kang Cita sama Kang Yayan, karena ada beberapa scene yang kalian yang kamu tuh 2 kali fighting sama Kang Yayan dulu sebelum Kang Cita. Iya, senang banget sih, itu suatu pengalaman yang nggak bakal pernah gue lupain, bisa fighting bareng salah satu the best aktor laga di Indonesia, Kang Cece sama Kang Yayan, dalam satu scene, satu adegan. Wah itu luar biasa sih, dan untungnya ya walaupun beban juga, waduh nih gue pasti gue kelihatan cupu banget di depan mereka kan, tapi untungnya mereka benar-benar ngebantu banget, perhatiin gerakan gue banget, selalu nanyain ya Rizky enaknya gimana nih biar kita sama-sama enak dapetnya, temponya dapet tuh. Mereka benar-benar ngedidik banget, nggak ada egoisnya sama sekali. Jadi wah, pengalaman yang sangat tidak terlupakan sih, dan pelajaran yang Sempat ada ide aja nggak, Kang? Sorry ya Kang, mau pukul kayak gitu nggak? wah iya, gue takut kelepasan ntar kalau gue dibalas kan, wah pingsan juga. How was your experience to learn his character? Pengalaman untuk Siap. Semuanya. Oh, oke. dan setelah ini ada tertarik atau
how do you define your knowledge to cerita pewayangan di Nusantara selama mainkan Gatot Kaca? Ternyata menarik ya, banyak banget cerita pewayangan yang menarik yang nggak kita tahu. Ternyata ceritanya kompleks juga ya, ceritanya menarik juga ya. Wah, jadi ternyata banyak banget yang nggak kita tahu, dan kayaknya semakin dicari tahu semakin menarik tuh ceritanya. Iya, itu dia. Semakin kaya, semakin menarik. Terus juga ternyata sebenarnya kalau kita ubah gaya bahasanya ke yang lebih modern, sebenarnya relate banget loh sama kehidupan kita sekarang. Sebenarnya ya, antara Pandawa, Kurawa, kejahatan, kebaikan dan lain-lain itu sebenarnya ada kan di depan kita sekarang. Jadi itu tadi sih, semakin kita, tadi kan kita cuma tahu sekedar nama-namanya aja, tapi kita nggak tahu secara detail tokohnya. Dan kemarin waktu kita workshop juga ada beberapa memang yang lebih mengerti atau ahli sejarah yang menjelaskan ke kita soal Gatot Kaca, Pandawa dan lain-lain. Dan situ kita juga pasti jauh lebih ngerti dan punya gambaran sih. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan nih setelah syuting film terus sampai ke bawah ke rumah gitu? Mungkin dari Kak Omar dulu. Kebiasaan setelah syuting nggak ada sih, secara spesifik nggak ada ya. Cuma mungkin aku jadi lebih tertarik soal mana sih, sampai selesai syuting pun kemarin masih sempat iseng-iseng mana gitu. Dan emang beli kan, karena emang awalnya buat latihan tapi lama-lama jadi enjoy. Kalau Kak Yasmin? Sama sih, mungkin gara-gara banyak adegan yang butuh kayak my physical strength, aku jadi kayak for me aku pengen latih stamina lagi sih, karena turns out I'm pretty weak. Termasuk olahraga ekstrim juga nggak sih Kak? Nyoba olahraga ekstrim, bela diri? Belum sih, belum ada waktunya sebenarnya, tapi tertarik, yes, aku tertarik. Kalau Kak Rizky setelah meran jadi Gatot Kaca gitu, ada gak sih habit yang ke bawah sampai rumah? Apa ya, ini masih ngerasa jagoannya di rumah gue. Enggak. Pukul medali terus-terusan. Sempet ya, karena kalau di film ini ceritanya karakter Yuda kan emang cukup berat ya, ibunya keadaannya gimana, terus kondisinya gimana. Kadang karena kemarin tuh gue cukup ngerasa terbebani sebenarnya dengan karakter itu. Untuk dalam ini gimana, aduh, sampai stres sendiri gimana nih, sampai aduh, ada juga adegan yang harus nangis sampai segala macam. Karena sebelumnya gue juga jujur susah untuk ngelain air mata, tapi untuk film ini gue kayak, waduh, gue berusaha sekuat tenaga mungkin, makanya sampai ya kemarin setelah selesai syuting masih agak-agak ke bawah dikit sih, tapi ya abis itu kan ya udah, karena ada waktu berjalan, terus juga udah dengan ada proyek lain, jadi ya itu sih perasaan-perasaannya masih agak-agak sedikit terbawa kalau gue. Kak, ini kan syutingnya di Candi Borobudur ya tadi. Menurut kalian, apakah untuk pertama kali ke situ ngelihat excited keindahan Borobudur seperti apa sih? Prambanan, Candi Sewu sih kalau nggak salah namanya, itu belakangnya Prambanan, bukan Prambanannya. Terus syuting itu panas banget, tapi keren banget karena itu kita bisa syuting di tempat bersejarah. Kayaknya juga nggak bisa 2-3 kali, maksudnya itu pengalaman berharga juga gitu loh. Dan di tengah pandemi kita dapat izin, itu juga suatu hal yang harus disyukuri. Pastinya happy banget kita bisa syuting di tempat sejarah kalau aku sih. Dan kita juga di sana itu we had to control ourselves, nggak boleh duduk di sini, nggak boleh berdiri di sini. Iya benar, ada beberapa area, jadi agak-agak sambil takut juga sih, karena beberapa area memang dilarang atau kayak nggak boleh dinaikin, nggak boleh diinjek, atau mungkin dia takut resiko rusak. Kalian bertiga ada ngalamin kecelakaan apa gitu pas lagi syuting? Cedera ya? Gitu. Untungnya nggak ya kita ya. Nggak ada sih yang parah sih, nggak ada ya. Dia nggak ada. Cuma ringan-ringan hampir aja. tuh yang waktu adegan kita kabur, terus kan aku harus mendarat di bangkunya patah. Oh Mejanya iya, patah. aku ingat. Untungnya tapi nggak kenapa-napa. Jadi adegan mendarat di meja, ternyata mejanya udah agak tua, patah gitu, jatuh langsung. Ya untungnya nggak. Oh, Yasmin sendiri nih, kan cewek. Bolak-balik ke Yasmin. Bela diri. Kamu ada rasa kayak udah cewek nih yang terlihat feminim, terus terlihat sekarang kayak harus main film action gitu. No, I don't feel that way. I think bela diri itu untuk both genders sih. Jadi ya, enggak sih. Nggak masalah, nggak masalah, nggak takut untuk lecet apa gimana gitu. Bukan takut untuk lecet, lebih jangan malam-malam hati-hati Sri. karena takutnya kan ini kan harus syuting kan, jadi kayak ya I had to be as safe as possible biar nggak mengganggu syutingnya gitu. Kalau kenapa-napa kan nanti ribet. Oke, cukup. Ya, Thank you. Okay, thank you so much everyone.